Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Novi di mata pelajaran ekonomi kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi. Oke, pada bab ini kita akan belajar 4 hal. Yang pertama ada produksi sebagai kegiatan ekonomi, yang kedua konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, yang ketiga distribusi sebagai kegiatan ekonomi, dan yang keempat model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama ada produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna. Ya, menambah nilai guna dari yang tadinya bahan baku diproduksi, diolah menjadi sesuatu bahan yang jadi. Contohnya dari kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi pakaian, gitu ya. Produksi sendiri ada dua. Yang pertama ada produksi barang yang tadi dicontohkan kain. Yang kedua itu ada produksi jasa. Contoh dari produksi jasa itu ada salon, tukang cukur, dan sebagainya. Oke, di sini ada faktor produksi. Faktor produksi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor produksi asli yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Asli ya, sudah ada dari sananya. Yang kedua ada faktor produksi turunan. Faktor produksi turunan ini yang pertama ada modal dan yang kedua ada kewirausahaan. Modal dan kewirausahaan juga termasuk dalam faktor produksi karena modal dan kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu produksi. Contoh tadi kalau faktor produksi yang asli itu contohnya sumber daya manusia, berarti tenaga kerja. Nah, kalau faktor produksi turunannya kewirausahaan. Nah, misalnya tenaga kerja tersebut apakah mampu tidak dalam berwirausaha dengan baik? Apakah dia hanya mengeluarkan tenaganya saja dengan tidak efisien dan efektif, atau dia mampu mengeluarkan tenaga, ide, dan pikirannya sehingga faktor-faktor kewirausahaannya itu muncul nih, gitu ya. Contohnya ketika dia berjualan ayam misalnya, kalau ada faktor kewirausahaannya, dia mampu menjual ayam tersebut dengan omset yang luar biasa. Yang tadinya hanya menjual, kalau yang tadi punya sumber daya manusia saja, dia hanya bisa membuat satu ayam. Ada yang membeli ayam satu, oh oke, satu gitu. Kalau yang punya faktor produksi turunan kewirausahaan tadi, dia mampu melakukan cross selling dan upselling. Contoh upselling, tadi dia belinya ayam, ditambahin, oh gimana Bu, mau nggak ayamnya yang jumbo misalnya gitu. Kalau cross selling, ketika konsumen membeli ayam ditawarkan dengan minumannya, itu adalah salah satu contoh faktor produksi kewirausahaan. Dan selanjutnya ada biaya produksi. Biaya produksi adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah output atau barang yang diproduksi. Terlihat jelas ya dari katanya biaya produksi, berarti sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi, gitu ya. Pada dasarnya biaya produksi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya tetap, yang biaya yang tidak dapat berubah-ubah. Jadi berapapun jumlah produksinya, biaya tetap itu akan tetap. Mau produksi 1, tadi kalau misalnya ayam gitu ya, produksi 1 ayam, produksi 10 ayam, 100 ayam, atau 1000 ayam, biaya tetapnya itu tidak akan berubah. Nah, yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini tergantung dari jumlah produksi. Kalau tadi 10 ayam dengan 100 ayam, jumlah biaya variabelnya akan berbeda. Biaya variabel 100 ayam akan lebih banyak daripada biaya variabel 10 ayam. Lalu ada biaya total. Biaya total ini merupakan penjumlahan dari biaya tetap dengan biaya produksi. Di sini ada salah satu contoh rumus. TC sama dengan FC ditambah VC. TC itu adalah total cost atau biaya total. Lalu FC adalah fixed cost atau biaya tetap. Dan VC adalah variable cost atau biaya variabel. Nah, selanjutnya di sini ada penerimaan. Secara umum, penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Penerimaan ya, berarti uang yang kita terima dari berbagai sumber apapun itu. Nah, konsep penerimaannya diantaranya
ada yang pertama ada total revenue. Kalau dirumuskan, rumusnya itu TR atau total revenue sama dengan P kali Q. P itu adalah price, Q itu adalah quantity. Berarti total revenue sama dengan harga dikali jumlah. Yang kedua, average revenue atau penerimaan rata-rata. Rumusnya AR sama dengan TR dibagi Q, atau bisa juga AR sama dengan P. AR-nya average revenue, TR-nya total revenue, Q-nya quantity atau jumlah, P-nya price atau harga. Yang ketiga ada marginal revenue. Marginal revenue ini sama dengan jumlah dari TR dibagi jumlah dari Q, atau bisa juga menggunakan rumus MR sama dengan TR pangkat 1. Yang keempat ada penerimaan total maksimum. Nah, penerimaan total maksimum ini bisa dibuat dengan rumus MR sama dengan 0 atau TR pangkat 1 sama dengan 0, karena tadi di marginal revenue MR sama dengan TR pangkat 1 ya. Oke, lalu kita akan bahas tentang keuntungan dan kerugian. Nah, di sini keuntungan atau kerugian dapat di simbol rumusnya itu adalah V sama dengan TR dikurangi TC, sedangkan titik impas atau break even point TR sama dengan TC. Titik impas ini adalah titik di mana kita tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Jadi benar-benar pas banget gitu ya. Tidak untung sedikit pun dan tidak rugi sedikit pun. Kalau keuntungan itu kan kita berada di atas ya, kalau kerugian itu kita berada di bawah. Nah, kalau titik impas itu di tengah-tengahnya, di titik dimana tidak untung dan tidak rugi. Yang ketiga ada keuntungan maksimum atau kerugian maksimum, yang rumusnya itu adalah MR sama dengan MC atau TR pangkat 1 sama dengan TC pangkat 1. Mari kita coba. Di sini ada contoh, sebuah pabrik makanan ringan dengan merek Hyunmi mempunyai biaya tetap atau FC sama dengan 1 juta rupiah. Biaya untuk membuat sebuah makanan ringan 500 rupiah per unit. Apabila makanan ringan tersebut dijual dengan harga 1.000 rupiah, maka carilah A. Hitunglah biaya total atau TC pada saat jumlah produksi sebanyak 500 unit. B. Pada saat kapan pabrik mencapai BEP. C. Untung atau rugikah apabila memproduksi 1.000 pack. Oke, kita coba ya. Kita lihat jawabannya. Yang pertama A. FC atau fixed cost-nya itu tadi 1 juta, variable cost-nya 500 rupiah per unit, maka total cost-nya sama dengan tinggal ditambahkan tadi yang 1 juta ditambah variable cost-nya. Karena tadi memproduksinya 500, maka harga variable cost-nya 500 rupiah dikalikan dengan 500 unit. Maka TC sama dengan 1 juta rupiah ditambah 250.000 rupiah, TC-nya menjadi 1.250.000 rupiah total cost-nya ya. Kalau yang kedua, yang B, BEP. Oke. Untuk rumus BEP tadi ya, rumusnya TR sama dengan TC. TR-nya 1.000 Q sama dengan 1 juta ditambah 500 Q. Nah, untuk Q-nya kita bisa dijumlahkan bersama. Yang 500 Q itu pindahkan ke sisi berlawanan dari positif menjadi negatif. Jadi 1.000 Q dikurangi 500 Q sama dengan 1 juta. Nah, 1.000 Q dikurangi 500 Q-nya tadi sama dengan 500 Q. Maka 500 Q sama dengan 1 juta. Nah, Q-nya adalah 1 juta dibagi 500. Maka Q sama dengan 2.000 pack. Nah, pabrik akan mengalami BEP pada saat Q 2.000 unit. Nah, pada biaya totalnya tadi 1 juta ditambah 500, Q-nya 2.000 unit, maka 500 kali 2.000 jadi 1 juta. 1 juta ditambah 1 juta, maka total cost-nya adalah 2 juta. Oke. Untuk yang C, pada saat tadi ditanyakan berapa labanya pada saat produksinya 9.000 pack. Nah, di sini pakai rumus TR sama dengan P kali Q. Tinggal dimasukkan rumusnya seperti yang tertera di layar. Maka ditemukan hasilnya TC sama dengan 5.500.000. Maka kita hitung labanya menggunakan rumus laba sama dengan TR dikurangi TC ya. Nah, tadi TR-nya 9 juta,
lalu TC-nya 5.500.000, maka labanya 3.500.000. Gitu. Oke. Di sini ada contoh soal yang kedua. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. Dan berapa penerimaan totalnya saat TR sama dengan 200 Ki? Pada tingkat berapa perusahaan mengalami BEP? Apa yang terjadi jika perusahaan memproduksi 150 unit? Kita lihat. Oke, di sini menggunakan rumus lagi ya tadi bisa dilihat di layar, ditemukan BEP-nya terjadi pada saat jumlah barang diproduksi sebanyak 200 unit, ditemukan Ki-nya 200. Lalu yang pertanyaan selanjutnya tadi berapa keuntungan atau kerugiannya jika Ki sama dengan 150. Dilihat lagi di layar yang tertera, perusahaan mengalami kerugian karena TR kurang dari TC. TR-nya 30.000, TC-nya 35.000, maka 30.000 kurang dari 35.000. Nah, ini berarti dapat kita simpulkan bahwa jika Ki-nya 100, perusahaan mengalami kerugian sebesar 5.000.